Kepada para pembawa suara nubuatan supaya dapat mengambil tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengikuti sekilas pintas kemahakuasaan Allah dan keilahian Allah sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh para nabi sampai pada penggenapan akan janji Allah tentang kelahiran Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Allah Maha Besar, luhur dalam kekuasaannya, agung mengatasi segala sesuatu. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakannya. Hari lepas hari, malam lepas malam, mereka terus memberitakan. Allah menciptakan langit dan bumi. Dia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya menurut citranya. Awalnya manusia menghormati dan memuliakan Allah serta hidup selaras sesuai kehendaknya. Tak kala pada suatu hari iblis berhasil membujuk menggoda si perempuan Hawa, memetik buah terlarang dan memakannya bersama Adam. Akibatnya manusia mendurhakai Allah dan mengikuti jalannya sendiri. Sebagai upah dosanya, manusia dipisahkan dan diusir dari taman Firdaus. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Allah tidak ingin manusia dipisahkan dari ciptaannya. Namun, bagaimanakah Allah disebut suci dan adil jika Dia tidak menghukum dosa manusia? Dalam kitab suci, Allah menetapkan rencananya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Allah yang dipanggil Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk memulihkan serta mendamaikan terpisahnya hubungan Allah dan manusia, terlebih agar manusia terampuni dari perbuatan dosa dan menjadi percaya agar diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Soalnya Tuhan Allah sayang sekali di dunia sampai Dia serahkan Dia anak satu-satunya,
supaya tiap orang yang percaya pada Dia nyandak mau binasa, mar mau dapat hidup kekal. Beribu-ribu tahun sebelum kedatangannya, para nabi telah menubuatkan tentang kelahiran dan karya Sang Pembawa Damai. Nabi Yesaya menubuatkan kelahirannya merupakan mukjizat Allah, bahwa seorang perawan akan mengandung seorang anak yang disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, dinubuatkan dalam bahasa suku dan adik nih, adik nih, ini kita punya, ini yang kita menggarap nih, kalau ama dia, kalau bangkalet lo, kalau kabar dari ini, kakek no, ada negati, Immanuel ada yang orang itu. Dan banyak orang pun menyebutnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5 dinubuatkan dalam bahasa Bugis. Sedi anak jadini untuk ide, riwereki sedi anak uroane, mancajiwi matu pemimpita, ria sengi, papangaja mapandre, Allah Ta'ala baranie, ambo manenungan arum dame. Dialah tunas ilahi yang akan bertumbuh dan berbuah serta dipenuhi roh Tuhan. Yesaya 11 ayat 1 dan 2 dinubuatkan dalam bahasa Sanget. Karena tuamu pedarame, palantong dato idaut musulmu kalu sing tuang. Keso kerehilai wo tu ide tumuwong mo kerebu, kerehilai wo hentong daw sarung subapu datu sing katau. Kawasang mabue sarung mengahak sisie, maka riadin sie pia budine riangu pelesa. Mahino mengarah putusang diangu mendaring wene, maka kirala kapulu dua ta riangu matuhu sisie. Demikian pula Nabi Mika menubuatkan tentang kedatangannya. Dia akan dilahirkan di kota mungil Bethlehem Efratah, yaitu kota Daud. Mika 5 ayat 1 dinubuatkan dalam bahasa Toraja. Pangbuat diona Mesias nakada Tuhan na ia tu ikoe Bethlehem Efratah moya amu bitti dio lu mai mintu tongkonan na Yehuda apa dio mai kalemu ialah nani butu lako kaliku tu misa tahu tu la dadi to ma parentala to Israel itu butu tempon dio mai Allah tae dia bulananna. Dan ia akan memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai beban yang muda, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Zakaria 9 ayat 9 dinubuatkan dalam bahasa Ternate. Nima oresie o Sion mamo solehe, nima oresie o Yerusalem majo jarum, nima dutumika, nia koana woboa, una geena wolaha deotero, wisingina ima ai, o keledai asa demagina iku aren. Kasih Allah tak terselami oleh akal pikiran manusia dan tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Bumi berotasi seiring dengan berputarnya waktu. Kegelapan pun berlalu, maka terbitlah terang. Allah menggenapi semuanya terjadi sesuai nubuatan para nabi, dan kitab Injil pun mencatat semua kegenapan janji Tuhan Allah sesuai firman-Nya. Matius 1 ayat 23, pengenapan janji Allah yang disampaikan dalam bahasa Polmong. Tobatu mau diagain mau dia konsian bo mau penunggadi kon tobatu adi roraki bo adi tatua
tangoyan moniaki Immanuel, imta mengalenya ki Allah kotaki takin naton. Lukas 1 ayat 31 sampai 33 yang disampaikan dalam bahasa Batak. Gabe-gabean maho, tubuhan anak maho, Yesus ma bahenon mugarna. Balga nga ibana muse, guarna do ibana anak na tumibuli, lehonon ni Tuhan ima, libana, da tubuh ibana habang soni si Daud amanay. Rajaan na mapaparan si Jakub, sa leleng-nileleng na, daladang marhaujungan harajaon nai. Lukas 2 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12 akan disampaikan dalam bahasa NTT Kupang. Ma itu anak buah kasih tahu bilang, bosong jangan takut dulu. Dengar baik-baik, Betani datang mau kasih tahu satu kabar baik kasih bosong. Semua yang dengar ini kabar pasti senang. Ini kabar baik pun isi begini. Ini hari satu mama subaranasang Kristus di Bethlehem di Raja Daud pun kota. Kristus orang yang Tuhan Allah sujanji memang dari dulu. Tuhan kirim datang sang dia mau kasih selamat orang dari dompu salah-salah. Dia ini yang nanti orang berpanggil bos. Dia yang berhak perintah semua. Nanti bosong dapat kenal sang dia begini. Bosong katamu satu anak mea yang ada tabungkus dengan kain. Dia ada tidur dalam binatang dompun tempat makan. Pengharapan janji Allah. Lukas 2 ayat 14 akan dibahasakan dalam bahasa suku Moni. Aigai mo pa ho ama ete pa mo pa go benege aiga sonowi topenda induo mai pa go uiti ogo siu aida ya menege hagine asugata tunuo enda. Pengharapan janji Allah Yohanes 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima akan disampaikan dalam bahasa suku Jawa. Ing kala purwa sang sabda iku wis ana dening sing sabda iku nunggil karo Allah sarta sabda iku Allah panjenenganing iku wiwit ing kala purwa wis nunggil karo Allah. Sanubarang kabeh ketinaning jalan sanubarang kang dumadi ora ana sawiji-wijian kang ora ketinaning dening panjenenganing. Anaking panjenenganing iku dumungging urip serta urip iku kang pemahanging manungsa. Pemahang iku sumenar sajerunging pepeteng ora kelinding dening pepeteng. Penggenapan janji Allah yang tercatat dalam kitab Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14 akan disampaikan dalam bahasa Palau. Rengetan na ude na ola atau mata natana asutangan kite buru ite na asilo awawantuge ete ude awawantuga ni anggila sitau anak uruata na peneng aramata buru tatarino. Agar manusia lebih mengenal dan memahami kemahakuasaan Allah dan keilahiannya. Di dalam kitab Injil tersurat sejarah bahkan silsilah Yesus Kristus sebagaimana tercatat dalam Injil Matius pasalnya yang pertama ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17 yang akan disampaikan dalam bahasa Sangga. Ini kairor umanga yupung gagurang mabu Yesus Kristus. Hentong Daud, hentong Abraham,
Boy Abraham sarang Daud mga areng pung mabu Yesus Kristus kere ini. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dingangu mga anau sembau Iperes dingangi Sira ninangi Sire iseseba Sitamar Herson, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas ininangi Rahab, Obed ininangi Rute, Isai dingangu Ratu Daud. Boy Daud sarang tempone tau Israel nibembang sarang Babel mababohe mga areng ini Salomo ninangi kai Warung Uria Rehabean Abia Asa Yosafat Yoram Yusia Yotam Ahad Hizkia Manase Amon Yosia Yoyakinya dingangu mga anau sengkataune bau tempong tau Israel nirembang sebabel Saraeng kababantelu mabu Yesus mababohe mga arek ini ikonya Sealtiel Serubabel Abihud Eliakim Asur Sadok Ahim, Elihud, Eliezer, Matan, Yakub, Yusuf, kabingi Maria. Kubawi Maria ene nabantele mabu Yesus Kristus, iseseba si Kristus. Kubawi Abraham sarang Daud, karaboe mapuropa su kabingi. Boy Daud sarang tau Israel nibembang subabel. Ute malai mapuropa suhabenge bau tempong tau Israel ibembang subabel sarang kawawantelu mabu Yesus Kristus malai mapuropa suhabenge. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikianlah semuanya telah digenapi sesuai kehendak dan rencana Tuhan Allah. Karyanya abadi sekali untuk selama-lamanya. Baik, kita akan masuk pada acara yang ke-6, yaitu pemasangan lilin yang akan dipandu kembali oleh Bapak Albert Kamawiwi. Dan umat Tuhan, saya jemput semua bangkit berdiri. Kita akan lakukan satu pujian yang berkata, Malam Kudus Sunyi Senyap. Ingatlah dunia malam kudus sunyi senyap. Oleh
Efrata. Hai lihatlah di Efrata. Selanjutnya dari pos polisi, dari pos Bapak Rodi Arif. Kegiatan Bapak Samuel Paramula. Nikmatnya Perwakilan tokoh agama Gembala Timamoni. Perwakilan dari tokoh agama Bapak Kepala gelap malam kudus sunyi senyap. mewakili pengusaha Bapak Layan sunyi senyap. Siapa yang mewakili guru-guru sekolah Ibu Kristianti. Jaga anak yang maha kudus, jaga anak yang maha kudus. Lihatlah di Efrata. Pemasan selanjutnya Bapak Putih. Di Efrata rambutnya turunlah, waktu yang terasa mawi mangga. Pemasangan ini oleh Bapak Kepala Suku Bapak yang Cenengke. Pujialah sebab nikmatnya, pujialah sebab nikmatnya. Mewakili suku Walai Bapak Yusuf. Mewakili suku Walai Bapak Yusuf. Dunia yang gelap malam kudus sunyi senyap. Malam kudus Mewakili suku Toraja Hamba Tuhan Daud Toraja. Mewakili suku Jawa Bang Tito. Jaga anak yang maha kudus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak dalam Mewakili suku Bukit Makassar Ibu Erna Mbak. lama-lama lihatlah di Efrata. Hai Mewakili suku Bukit Makassar dan Tobaki Ibu Erna Mbak. Waktu dan terasa mawi menggawa. Mewakili grup wanita
Kalimantan Selatan kepada Grup Jemara. Pujialah sebab nikmatnya. Puji Allah sebab Paritas Pekonan dan Grup Lele kepada Grup Jemara. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Koki Mama Raliki 45. Hamba Tuhan PDP Modal Soal. Dan yang terakhir mewakili seluruh jajaran rukun sekenal oleh Kepala Ketua Bapak Jerry Rakinau.